Shalom sahabat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur sebab kita masih dapat mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan yang sedianya terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1, di mana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus demikian. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Di sini kita melihat Paulus memiliki gambaran atau Paulus memiliki panutan, yaitu Kristus Yesus. Dia belajar tentang Yesus dari mulut ke mulut, dia juga belajar dari Kristus melalui kasih Kristus yang nyata kepada orang-orang yang membutuhkan cinta kasih. Dia juga belajar dari Kristus yang tidak ingin ada jiwa-jiwa yang terhilang atau tidak diselamatkan. Dan dia melakukan kehidupan itu dengan mengajar banyak orang. Bukan hanya melalui perkataannya, tetapi juga melalui tingkah laku, perkataan, pikiran, semua yang ada pada dirinya menjadi sebuah teladan yang nyata bagi banyak orang. Itu sebabnya di dalam bagian lain surat Paulus menuliskan bahwa dia adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Tidak ada sesuatu yang ditutupi oleh Paulus. Saudara dan saya bisa melihat dan menyaksikan kehidupannya, spiritualitasnya, kerohaniannya yang nampak nyata di dalam kehidupannya setiap hari. Tetapi saudara, menjadi teladan tentu bukan masalah yang mudah atau hal yang mudah. Kenapa? Karena seringkali kedagingan kita begitu kuat mengikat kita, sehingga kita sulit melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kendati kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Saudara, suatu hari ada seorang ayah yang melarang anaknya untuk pergi ke gedung di depan rumahnya. Hanya beberapa langkah dari rumahnya menuju ke gedung itu. Ayahnya berkata kepada anaknya dari kecil, "Nak, jangan pergi ke gedung itu. Tidak boleh engkau menginjakkan kakimu di dalam gedung itu." Tahun demi tahun berlalu, anak itu mulai bertumbuh lebih besar. Dan dia sudah berpikir bahwa saya tidak boleh masuk ke dalam gedung itu. Ketika anak itu menginjak usia remaja, Bapak Ibu tahu bahwa psikologis seorang remaja adalah ingin tahu, tingkat penasaran yang sangat tinggi. Maka anak remaja ini melangkahkan kakinya menuju ke gedung di seberang rumahnya. Dia penasaran ingin tahu apa yang dilarang oleh sang ayah. Dan dia masuk di dalam gedung itu. Pada waktu dia masuk di dalam gedung itu, betapa kagetnya dia karena di dalam gedung itu menampilkan striptis atau penari-penari yang tidak berbusana dan tidak senonoh tentunya bagi kehidupannya di dalam rumahnya, saudara. Maka dia berkata dalam dirinya, "Oh, pantasan ayah saya melarang saya masuk di dalam gedung ini. Saya harus cepat keluar karena gedung ini memang tidak cocok untuk saya." Maka dia buru-buru keluar dari gedung itu. Ketika dia mau keluar dari gedung itu, betapa kagetnya dia. Karena dia melihat ayahnya sedang duduk di sofa yang begitu panjang dan begitu mewah sambil meminum alkohol. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mudah mengajar anak-anak kita. Seringkali kita mudah mengeluarkan nasihat-nasihat. Tetapi apakah yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan adalah sama? Kita perlu belajar dari Paulus ketika dia mengatakan bahwa kasih yang paling utama, dan dia memang menunjukkan kasih itu. Ketika dia berkata jangan bertikai satu dengan yang lain, dan pakailah anugerah Tuhan, karunia Tuhan dengan baik. Dia melakukan itu di dalam kehidupannya. Ketika dia mengatakan melayanilah Tuhan sampai mati, dia melakukan itu di dalam kehidupannya. Dengan betul-betul berbangga hati, dia bisa mengatakan ikutlah teladanku sama seperti aku mengikuti Kristus. Saudara, ketika kita menjadi seorang ayah, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi seorang pengajar, ketika kita menjadi seorang pendeta, penginjil, guru Injil, ataupun kita menjadi seorang pengajar di sekolah, menjadi seorang kakak, apakah yang kita nasihati kepada orang lain dapat kita lakukan atau perjuangkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah Kristus inginkan, yaitu integrity. Yaitu saudara jujur pada diri sendiri, berjuang dengan prinsip yang ada di dalam batin kita oleh pengenalan firman Tuhan,
dan kita melakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh, menjadikan hidup ini menjadi milik Tuhan. Di dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah teladan kehidupan kekristenan. Kiranya saudara dan saya bisa konsisten untuk sama apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Bukan hanya 1-2 hari, tetapi seluruh hidup kita. Kita berjuang untuk tetap setia. Saudara, Tuhan memberkati setiap kita, dan kalau kanal ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, silahkan di-share, di-like, dan biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang juga. Tuhan memberkati.